Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amma ba'du. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fenomena. Mungkin sedikit dikupas sebelum membahas ke hal yang pokok yang akan saya uraikan. Kenapa saya berbicara dalam hal-hal misalnya kewilayahan gitu ya? Karena itu di bidang kewilayahan, jadi saya termasuk dalam jajaran itu gitu. Tahun 2005 saya sendiri dilantik oleh baginda Rasulullah SAW secara langsung tanpa perantara. Gitu. Nah di kemudian hari, istilahnya kalau di kewilayahan jabatan yang saya pegang, saya berhak mengangkat atau menurunkan, membaiat seorang pemegang wilayah yang bermakom abdal dan ahyar gitu. Jadi ahyar ini para wali yang 300 orang sedunia, dan di atasnya makom ahyar itu aja itu ada abdal. Itu yang berjumlah 40 orang sedunia ini. Nah, makom kedudukan itu saya bisa mengangkat atau membaiat atau menurunkan seseorang yang bermakom abdal apalagi ahyar gitu ya. Di bawahnya gitu. Jadi ahyar, abdal, abror, autan, nukoba, kutub. Jadi seorang kutub ini langsung dilantiknya gitu ya oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi saya tidak ada perantara dengan baginda Rasulullah itu ya. Karena berhadapan langsung dengan beliau gitu waktu penyematan atau pelantikan itu. Nah kalau yang makom di bawahnya baru saya istilahnya ada hak gitu ya. Jadi saya bisa membaiat, mengangkat atau menurunkan seseorang dari kewilayahan yang makom abdal dan ahyar gitu. Cuma kadang-kadang saya sendiri tidak terlalu berurusan gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Karena kadang-kadang satu aliran tarekat, karena kebanyakan yang bergelar itu di pemegang makom-makom atau pemegang wilayah-wilayah itu pasti ya kebanyakan dari jalur tarekat seorang syekh mursyid gitu ya. Seorang syekh mursyid menjabat sekaligus pemegang wilayah gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan ini hampir tiap syekh mursyid oleh murid-muridnya yang terlalu taklid gitu ya terhadap gurunya. Padahal itu pangkatnya ahyar dianggapnya seorang kutub gitu. Padahal yang sebenarnya gitu seorang syekh mursyid mengajarkan ke muridnya itu untuk berbagai macam aurad wiridan di tiap torikoh gitu ya, tiap tarekat-tarekat itu mengajarkan tata cara zikir dari mulai tawasul, karena tawasul itu sebenarnya silsilah dia itu menerima dari guru lagi sampai ke baginda Nabi, ke malaikat Jibril, ke Allah gitu. Jadi dari Allah menurunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diajarkan lagi dari baginda Nabi ke sahabat Abu Bakar dan Imam Ali karramallahu wajhah gitu.
baru diturunkan ke sampai sekarang, termasuk ke saya gitu. Itu silsilah itu nyambung. Jadi saya menerima amalan ini langsung dari guru, bertemu langsung gitu, bukan baca dari buku yang di pasar seperti Mujarobah, tapi ini langsung dibeat oleh guru Syekh Mursyid itu. Nah, Syekh Mursyid guru saya ini menerima dari gurunya lagi terus seperti itu. Nah, itu yang kita sering tawasul gitu ya. Jadi sebelum ada aurat, menjalankan wirid-wirid atau zikir-zikir di majelis zikir itu, kita harus membaca atau tawasul itu gitu. Dari mulai baginda Nabi yang sahabat terus sampai ke guru kita yang kemarin misalnya kita nerima amalan itu gitu. Nah, kita begitu menerima amalan itu sebenarnya kita tuh harus langsung bertauhidnya langsung ke Allah gitu. Jadi jangan cuma berkutat apa istilahnya muter aja di sekitar guru, jangan harusnya. Kita begitu udah nerima amalan dari Syekh Mursyid, langsung kita jalankan amalan-amalan itu, wiridan-wiridan itu langsung untuk bertakarub ke ilallah gitu. Sebenarnya itu harusnya seperti itu. Syekh Mursyid itu mengajarkan seperti itu. Jadi begitu muridnya nerima amalannya, caranya bacanya begini-begini, langsung ke Allah, mintanya langsung ke Allah gitu. Walaupun di situ ada memang ajaran seperti mungkin secara ini kalau kita masih nginduk ya ke guru karena belum terbuka gitu ya, harus bertawadu ke guru segala macam. Di situ memang ada adab tata krama seorang murid ke gurunya, ke syekhnya gitu. Tapi secara batin si guru ini sendiri harusnya begitu telah melepaskan atau mengajarkan ajaran, membimbing gitu ya, udah sampai di kerohanian. Mungkin kalau di Torikoh itu kan ada latifah yang 7 merukobah setelah dibuka ini. Ya harusnya langsung suruh tauhid aja ke Allah gitu. Jangan seolah ditutupi oleh guru. Ini kamu nggak akan kebuka kalau tidak melalui saya istilahnya. Itu jangan seperti itu, harusnya udah itu wiridan udah diterima kan amalannya. Udah langsung ke Allah aja langsung. Jadi munajatnya langsung ke Allah. Jadi jangan sampai kita itu tertutup oleh karena pamor gurunya gitu, pamor Syekh Mursyidnya. Akhirnya taklid ke guru itu, ke syekhnya gitu. Itu yang menutup, jadinya nutupin kerohanian gitu. Karena di makom-makom itu tidak, walaupun secara adab-adaban iya kita menerima dari guru dari guru sampai ke bagian Nabi ya. Tapi kalau dalam ketauhidan itu setelah kita nerima ya langsung aja segala sesuatunya ya Allah, segala sesuatu ya Allah gitu. Langsung ke Allah gitu. Bertauhid yang murni gitu. Jadi setelah menerima itu kita harusnya jangan pikiran itu segala macam cuma ingatnya ke abah, ke syekh gitu, jangan, harusnya langsung ya Allah gitu. Setelah menerima amalan apa segala tata cara aurod itu gitu. Harusnya seperti itu. Jadi jangan bergantung lagi ke guru tohir gitu harusnya. Tapi ke guru batin yang dalam batin kita gitu. Ini udah bener gak nih tauhidnya gitu. Karena Allah itu maha pecemburu kalau kita bersandar atau menganggap guru ini udah deket ke Allah, kita gak bakal nyampe ke Allah kalau tanpa guru ini gitu kerohaniannya. Padahal udah banyak apa istilahnya cerita-cerita seorang guru bisa dikalahin kerohaniannya makomnya oleh seorang murid gitu. Jadi itu yang kebanyakan oleh Syekh Mursyid tidak diajarkan. Kalau saya kan mengajarkan, walaupun saya tidak membuka majelis zikir ya, walaupun saya tuh ada hak gitu ya untuk mengajarkan, meneruskan atau membuka majelis zikir juga. Karena saya oleh 3 Syekh Mursyid udah di Beat Khalifah juga gitu. Di Beat Khalifah untuk mengajarkan atau membuka majelis zikir gitu. Cuma saya tidak melaksanakan itu karena ada tugas yang lain gitu. Bukan sekedar untuk mengajarkan apa di ilmu tarekat gitu istilahnya. Karena ada urusan yang lain tentang bakal munculnya Imam Mahdi itu gitu. Saya itu harus
sampai sekarang masih meneliti atau mungkin secara ini seperti yang terjadi di YouTube itu, kan ada yang membahas masalah Muhammad Qasim yang dari Pakistan itu. Nah, begitu dia cerita tentang pengalamannya bertemu dengan yang dia bilang itu seolah bertemu dengan baginda Rasul, tapi dalam cerita itu saya masih bisa telusuri gitu ya, bisa telusuri apa benar enggak gitu yang dimimpiin dia itu, karena kita itu sama-sama di makom itu gitu, paham di urusan itu gitu, di urusan kewilayahan gitu, bertemu dengan baginda Rasul gitu. Ini sebagai perbandingan aja ya. Muhammad Qasim bercerita begini, bahwa dia tuh mimpi ketemu dengan baginda Rasul, dia tuh sampai bisa memeluk tubuhnya baginda Rasul gitu. Sampai katanya dia merasakan hangatnya tubuh baginda Rasul gitu. Terus dia berkata bahwa di dalam tubuhnya baginda Rasul itu seolah mengeluarkan cahaya gitu. Jadi seolah di dalamnya ada cahaya gitu, mengeluarkan cahaya. Nah itu pengalaman saya dulu tahun 2003, awal-awal yang di bulan 3-an lah, tahun 2003 bulan 3-an kurang lebih gitu ya. Waktu saya ziarah ke Kampung Dukuh Pamengpeuk Garut. Ada Kampung Ciklet, terus ada tempat ziarah yang namanya Syekh Abdul Jalil. Itu orang tuanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan gitu. Nah, waktu saya ziarah ke Kampung Dukuh itu, ada sosok yang datang ke saya tuh. Ya katanya beliau tuh ya Syekh Abdul Qadir ngaku. Kalau saya kan orangnya mungkin berjaga-jaga ya, kebanyakan karena bangsa jin itu pinter, bisa nyerupain apa aja, siapa aja gitu, bisa dia tiru gitu. Begitu berhadapan dengan saya, beliau tuh yang mengaku bahwa saya Syekh Abdul Qadir, karena beliau pakai jubah yang misalnya banyak kancingnya juga ya. Terus sampai saya buka tuh ininya bajunya, seolah kalau kancingnya mungkin pada lepas saking saya jambret gitu, karena saya paksa gitu untuk dibuka gitu. Ternyata dalam tubuh beliau tuh ya cahaya di dalamnya tuh, jadi nggak berbentuk tubuh badan seperti manusia gitu. Begitu saya buka, terus ternyata cahaya sampai silau gitu terang. Akhirnya saya tutup lagi, ya langsung saya minta maaf. Karena itu bentuk kehati-hatian saya gitu. Karena sebelumnya waktu di Pamijahan saya pernah melihat, karena mengaku-ngaku beliau teh Syekh Abdul Muhyi gitu. Karena ada dua orang paranormal ya, ahli supranatural, orang Cirebon, dia datang ke Pamijahan, katanya ada panggilan dari Kangjeng Syekh gitu, Kangjeng Syekh Abdul Muhyi. Tapi dia itu kok bukannya ke dalam ke tempat ziarah, ke misalnya makam keramat, bukan, tapi ke belakang ada pohon besar. Katanya ada ya seolah dipanggil lah gitu sama Syekh itu gitu, dipanggil karena dia cerita memberikan selampe gitulah katanya. Sedangkan saya kan duduk di, kalau ke Pamijahan kan ada tangga-tangga itu kan. Jadi saya lagi santai waktu duha itu, waktu jam 9-an gitu. Ada cewek itu ya gitulah, katanya ada panggilan. Tapi setelah nyamperin dia balik lagi ya ke saya lagi lah, ke tempat saya duduk. Emang ngasih apa, kata saya itu. Ini ngasih selampe katanya. Terus saya lihat ke belakang ke arah pohon itu kan, di situ memang ada orang, seorang yang rambutnya hitam tapi panjang gitu, berjubah putih bersih. Terus saya bilang ke orang yang itu kan, dua orang perempuan gitu ya. Terus saya bilang ke orang itu, coba lihat, kata saya itu, siapa sebenarnya itu gitu. Saya dengan posisi masih duduk, tidak robah dari tangga-tangga itu gitu, di pinggir tangga yang mau naik ke tempat keramat Pamijahan tuh. Saya masih duduk, tapi sukma saya keluar pergi gitu, nyamperin itu orang yang ngaku-ngaku Syekh gitu.
Saya samperin, saya buka itu jubahnya gitu. Karena begitu saya buka dilihatin kok sisik sisik ular gitu. Sampai saya buka akhirnya saya jambret itu jubahnya itu saya buka atau keluar. Wah, yang tadinya wujudnya manusia berjubah baju putih, benar-benar putih benar tanpa ada kotor sama sekali gitu, putihnya putih cerah gitu. Begitu saya buka itu keluar tahu-tahu itu jenis mungkin besarnya sebesar pohon aren, lebih besar dari pohon kelapa itu saking gedenya ular itu sampai menjulang tinggi. Ini yang perempuan ini yang di depan saya kan. Saya kan bilang coba lihat gitu. Coba liatin situ yang kamu bilang kamu anggap saya itu. Saya buka jubahnya keluar tuh sampai menjerit orang di depan itu, yang dua orang itu. Kok yang kayak gitu katanya. Ya disitulah. Jadi saya itu punya pengalaman orang yang mengaku-ngaku berjubah gitu ya, mengakukan syekh ini gitu. Saya udah tahu gitu ciri-cirinya. Oh ini bangsa jin. Oh ini bangsa hodam gitu. Seperti. Jadi ada perbedaan pengalaman gitu. Waktu melihat bangsa jin kok bajunya biasa gitu. Nggak ada aura seperti bercahaya gitu jadi cirinya bajunya. Begitu dibuka kok ini bersisik gitu. Tahu-taunya bangsa Ipri gitu. Jenis ular. Oh besar itu ular hitam bener-bener hitamnya kayak hitam arang gitu ya. Saking besarnya sampai perempuan depan saya itu menjerit. Padahal ke posisi pohon itu mungkin berjarak 30 meteran ya tempat saya duduk itu. Sampai menjerit gitu. Karena kayak gitu yang aslinya kayak gitu. Jadi banyak orang tuh dikibulin, dikecoh oleh makhluk seperti itu. Tapi begitu saya ketemu di Syekh Abdul Jalil itu di Kampung Dukuh Pamengpeuk Garut, yang beliau tuh ngaku Syekh Abdul Qadir, saya ya coba itu karena punya pengalaman, saya buka, tahu-tahu ini mah bercahaya langsung kayak cahaya yang puas, jadi begitu dalamnya kayak lautan cahaya aja di dalam tubuhnya Syekh Abdul Qadir itu. Sampai saya tuh langsung tutupin lagi, saya minta maaf gitu. Saya maaf karena saya kehati-hatian saya takut seperti itu terjadi gitu, seperti di pemijahan. Akhirnya saya itu bisa membedakan di situ. Jadi saya Syabdul Qadir itu kalau ketemu ini ya memang di baju berjubah gitu, tapi ini kayak bercahaya, kayak bajunya kayak terang gitu. Atau dalamnya memang nggak ada unsur jasad seperti ini, seperti badan kita gitu, seperti badannya manusia. Gitu. Kalau bangsa jin badannya ya ada yang ipri, jenis ular, ada yang generbo, karena berbulu dan begitu lihat tuh seperti kingkong yang pakai baju gitu. Tapi wajahnya ya hampir soalnya kita hampir-hampir terkecoh karena wajah kita aja, wajah manusia, tapi di dalamnya beda gitu, di dalam jubah, di balik jubah itu. Nah ini yang terjadi oleh Muhammad Qasim itu seperti saya melihat Syekh Abdul Qadir gitu, pengalaman sampai bisa memeluk tubuh itu. Padahal kalau dibuka itu cahaya, mungkin ini levelnya itu. Tapi Muhammad Qasim mengatakan seolah itu baginda Rasul. Sedangkan saya sendiri bertemu dengan baginda Rasul tidak seperti itu jasanya. Yang tidak bisa ditiru oleh bangsa jin dan setan sebenarnya. Baginda Rasul itu tidak bisa. Kalau baginda Rasul datang tuh tidak berwujud seperti tubuh kita gitu, di jubah ada tangannya seperti ini, tidak. Beliau cuma pakai kayak sorban yang nutup kepala, kelihatan raut wajah. Cuma ininya bercahaya gitu. Jadi nggak jelas tangannya, gitu nggak jelas seperti kiri kanannya. Ini seperti ya susah digambarkannya lah. Kalau itu kan berjubah ada tangannya, mungkin bisa dilihat pakai cincin segala macam. Kalau yang saya lihat baginda Rasul tidak seperti itu jasadnya gitu. Nah, kalau yang mengaku baginda Rasul atau itu tapi bertubuh biasa gitu, ada tandanya seperti ini, saya curiga gitu. Itu masih bisa dipalsu kalau yang nabi yang jasadnya bisa dipalsu oleh bangsa jin. Tapi kalau Rasulullah itu berupa cahaya, cuma wajahnya kelihatan wajah aura kayak gini.
Jadi tadinya seperti cahaya luas gitu, baginda Rasul tahu-tahu merucut satu kayak wujud manusia gitu. Cuma nggak jelas tangannya gitu. Itu karena tubuh baginda Rasul itu ini semuanya cahaya. Gitu. Cuma yang tutup ini wajah kelihatan. Saya masih ingat wajah baginda Rasul. Karena ini berhadapan langsung. Ini kejadian langsung. Dengan kesadaran seperti ini gitu, saya melihat bertemu dengan baginda Rasulullah waktu pelantikan di tahun 2005 itu. Jadi versi Muhammad Qasim mengatakan sampai bisa memeluk tubuh seperti apa manusia biasa gitu, seperti waktu saya ketemu dengan saya Sultan itu mah. Beliau berjubah biasa kelihatan jubahnya benar. Saya juga masih bisa pegang jubahnya gitu. Tapi itu kan levelnya bukan Rasul gitu. Saya Abdul Qadir bukan Rasulullah, bukan. Walaupun secara nasab dia masih Hiduriyah gitu. Itu bisa membedakan level baginda Rasulullah. Tubuhnya tuh nggak bisa nggak bisa diterka seperti begini bentuknya mungkin berotot tangannya itu tidak bisa seperti itu kalau baginda Rasulullah yang saya tahu gitu. Jadi pengalaman lewat mimpinya Muhammad Qasim itu yang orang Pakistan itu bertemu dengan baginda Rasul sampai bisa memeluk mendekat begini itu saya yakin bukan baginda Rasulullah, itu orang lain yang menyaru. Karena kata dia Muhammad Qasim berkata di balik jubah itu seolah cahaya gitu menembus bajunya, so yaitu seperti Syekh Sultan gitu. Waktu saya ketemu dengan Syekh Sultan itu bajunya kok ini bercahaya gitu, akhirnya saya buka memang di dalamnya cahaya gitu. Syekh Abdul Qadir juga, cuma jubahnya jelas kelihatan gitu, ada lengan kayak gini gitu. Kalau baginda Rasul tidak, cuma yang ini wajahnya saja. Saya masih ingat nih karena berhadapan begini dengan baginda Rasulullah SAW. Itu yang menurut pengalaman saya dan perbandingan dengan yang dimimpiin oleh Muhammad Qasim tentang bertemu dengan baginda Rasulullah gitu. Nah, yang tidak bisa ditiru ya ini cahaya ini gitu. Baginda Rasulullah tidak bisa ada yang meniru, bangsa jin atau bangsa setan tidak bisa. Sepinter apa, sesakti apa juga saya bisa tahu bahwa ini bangsa jin gitu. Karena sekarang udah ada pengalaman, karena berdasarkan pengalaman itu begitu saya lihat saya bisa bedakan ini bangsa jin, ini oh bangsa Hodam gitu ya. Bangsa itu beda levelnya gitu. Jadi ada jin, ada korin jin. Jadi korin jin ini bangsa jin juga tidak bisa melihat ke korinnya dia gitu. Seperti halnya kita punya sedulur papat. Sedulur papat kan bangsa halus, makhluk halus kita. Tapi padahal kalau lagi wujud bisa kita itu berempat bisa berlima gitu ya wujudnya. Tapi ini sebenarnya nggak ada bayangannya. Kalau korin itu nggak ada bayangan. Seperti saya Sultan itu walau ini nggak ada bayangannya gitu. Walaupun ketemu di siang hari gitu, ini matahari nyorot itu nggak ada. Karena itu sebangsa Hodam. Kalau bangsa jin masih bisa dilihat ini. Bisa lihat bayangannya. Cuma kadang-kadang kok kakinya nggak nempel tanah gitu, bisa jadi. Karena saya melihat berbagai apa ya pengalaman lah, berdasarkan pengalaman seperti itu. Ada jin, ada korin, terus ada manusia dan hodamnya manusia gitu. Jadi perbandingan pengalaman Muhammad Qasim yang mengaku bertemu ngobrol gitu, secara ini kayak ngobrol seperti panjang lebar lah istilahnya dengan baginda Rasulullah. Kalau setahu saya udah 3 kali bertemu, enggak seperti dialog seperti kayak gini kita inilah bercengkrama tidak gitu. Kalau datang ketemu kepentingannya apa ya udah kebanyakan dengan isyarat gitu, enggak ngobrol seperti kayak dengan sesama kita, tidak. Cuma itu kadang-kadang beliau ada di hadapan kita, tahu-tahu mungkin saya seolah berhadapan tapi ngobrol secara telepati gitu. Ya Rasul begini-gini gitu.
tidak yang secara lisan. Tahu-tahu ada di sini gitu. Maksud tujuan beliau tentang waktu, karena sampai beliau ke saya bertemu terakhir itu di urusan Pilpres 2019. Beliau datang memang dengan raut muka agak ini gitu. Karena saya tuh udah tahu bahwa gambaran di Aras itu yang bakal jadi presiden itu Pak Jokowi. Tapi saya ngotot untuk menjadikan Prabowo gitu. Jadi timnya malahan menjadi Prabowo gitu. Tapi baginda Rasul kan datang untuk untuk tetap menjadikan Jokowi sebagai pemenang di Pilpres 2019. Tapi jejak digitalnya bisa dicari juga. Dulu waktu Pak Jokowi datang ke Masjidil Haram, terus ziarah ke makam baginda Nabi, kan beliau tuh langsung bisa melihat gitu ke makamnya baginda Nabi kan. Tapi Prabowo yang didoakan oleh Habib Rizik itu tidak bisa masuk ke dalam sampai berhadapan seolah itu masih di luar masih di gerbang. Jadi di situ kelihatan levelnya antara Jokowi yang bisa melihat langsung ke makamnya gitu, kuburannya baginda Nabi, dan Prabowo itu tidak bisa masuk. Karena yang direstui seolah-olah baginda Rasulullah itu ya Pak Jokowi 2019. Karena itu instruksi ke saya langsung untuk meng-ACC menjadikan Pak Jokowi jadi presiden gitu. Walaupun iya Prabowo itu didoakan oleh para habaib. Yang katanya habaib itu duriah Nabi. Tapi kenyataannya kan tidak. Munajatnya para habaib ini sholat ditolak gitu. Karena instruksi datang ke saya langsung untuk meng-ACC, merestui Jokowi jadi presiden gitu tahun 2019 waktu itu gitu. Walaupun ya yang mengaku diriah Nabi termasuk HRS itu kan waktu itu di Masjidil Haram mendoakan termasuk Habib Umar, kalau gak salah Habib Umar. Termasuk yang mendoakan sampai ngitari Ka'bah itu untuk mendoakan Prabowo. Ternyata munajat mereka kan ditolak. Di Indonesia munajat akbar di GPK nggak ada kan, yang nggak di ACC. Tetap aja Pak Jokowi yang menang jadi presiden. Karena itu baginda Rasul sendiri udah instruksi langsung ke saya untuk merestui gitu Jokowi untuk jadi presiden gitu. Walaupun setelah jadi presiden kan di demo beberapa kali itu untuk menurunkan Jokowi, demo berjilid-jilid. Tapi tetap saja, walaupun sekarang ada informasi wacana tentang pemakzulan atau apa tentang Jokowi, ya silakan saja. Lagian mungkin waktunya kan sebentar lagi Pilpres gitu, berapa bulan lagi gitu. Pemilihan presiden dan dewan gitu ya. Semoga tidak ada hal-hal yang aneh atau bikin rusuh lah istilahnya di Indonesia gitu. Yang saya ini yang mau gitu ya. Gitulah, jadi bahasan saya ini menyoroti tentang pengakuan berdasarkan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim yang seolah bertemu dengan bercengkrama sampai katanya ratusan, lebih dari 300 kali itu pertemuan dengan baginda Rasul gitu menurut pengakuan dia melalui mimpi itu. Tapi saya bisa gambarkan yang dia temui, yang ngaku-ngaku baginda Rasulullah itu bukan. Itu bukan Rasulullah. Wujudnya tidak seperti itu kalau baginda Rasulullah gitu. Jadi kalau menurut hadis juga kan udah dikatakan bahwa beliau itu tidak bisa dipalsu atau ditiru atau menyerupai beliau baginda Rasul itu tidak ada bangsa jin mau setan tidak bisa gitu memalsu. Karena saya bisa lihat Hodam, bisa melihat ini wujudnya begini, kalau baginda Rasul kok begini gitu. Saya bisa tahu karena itu pengalaman saya sendiri berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu. Dari kalangan jin, dari kalangan Hodam gitu, dengan baginda Rasul sendiri gitu. Jadi itulah yang saya bahas. Walaupun di YouTube itu seolah ada yang menggiring gitu ya, menggiring untuk mengakui Muhammad
Qasim ini ya seolah-olah Al-Mahdi gitu kan. Karena mimpi-mimpinya keseringan bertemu dialog gitu. Padahal yang dia bahas itu tidak keluar dari kitab-kitab yang telah dibuat gitu. Tentang akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Yajuj Majuj itu kan sudah ada di kitab-kitab. Tapi kenapa Muhammad Qasim seolah-olah dia menerima dari mimpi gitu. Ya kalau istilah Sunda mungkin seolah mimpi riwan gitu. Karena kita baca kitab akhirnya terbawa sampai mimpi gitu. Karena saya pengalaman Bapak pernah ngalamin juga gitu. Begitu membaca kitab tentang alam kubur, tahu-tahu saya tuh langsung ke alam itu gitu. Itu mimpi setengah sadar memang. Itu pernah juga. Tapi keseringannya saya itu bertemu dengan para syekh yang termasuk bertemu dengan Nabi Khidir, baginda Rasulullah itu dengan kesadaran ini gitu. Kesadaran bukan melalui mimpi-mimpi gitu. Jadi kalau ada yang masih penasaran, ntar saya ceritakan lebih gamblang lagi. Ya silaturahmi aja bertemu ke sini. Jadi poinnya adalah yang saya kupas ini, walaupun saya itu ada mandat telah di Beat Khalifah untuk membuka majelis dzikir sebagai membuka untuk meneruskan atau mengijazahkan sebagai mursyid ya, Qadiriyah Naksabandiyah gitu. Tapi saya tidak melaksanakan itu karena ada tugas yang lain gitu. Yang menyangkut masalah Al-Mahdi dan Imam Mahdi gitu. Mungkin kalau di Nusantaranya tentang masalah Satria Piningit gitu. Jadi saya bisa membahas itu karena semua yang dikategorikan oleh orang-orang yang mengupas tentang Satria Piningit kok seolah ini kok pengalaman kriteria itu gitu yang dibahasnya kok semuanya tuh tidak keluar dari perjalanan saya sendiri gitu. Walaupun saya sendiri tidak bisa mengaku-ngaku bahwa saya seorang Satria Piningit, tapi itu tidak bisa juga. Karena saya juga ragu-ragu tapi yang mereka ceritakan di konten-konten tentang Satria Piningit, tentang kekuatannya begini-begini, ya itulah perjalanan saya sendiri sebenarnya. Pengalaman secara rohani, secara batin, dan secara pergaiban juga itu pengalaman saya gitu. Yang saya tekuni mungkin memang bisa jadi yang saya alamin ini bukan cuma saya sendiri gitu. Ada orang lain yang mengalami hal-hal tentang pergaiban, tentang kebatinan itu bukan cuma saya sendiri, bisa jadi banyak orang gitu. Jadi makanya saya tidak bisa mengaku-ngaku, oh itu pengalaman saya. Pada orang lain juga ngalamin seperti itu gitu. Cuma kalau saya buat perbandingan bisa ngobrol langsung, berdialog langsung karena ini menceritakan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi bukan katanya ini kan Nabi Khidir begini. Kalau saya bukan, memang saya ketemu dengan beliau gitu. Jadi saya bisa ceritakan detail gitu. Ciri-cirinya beliau-beliau itu. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya bahasan ini. Kalau ada yang penasaran boleh silaturahmi secara langsung ke tempat saya gitu biar saya sendiri nggak kaku untuk menjabarkannya gitu ya. Karena cerita itu memang saya jalani atau saya alami sendiri gitu ya. Bukan katanya tapi kataku sendiri. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.